Bapak, saya mengamati di beberapa segmen sebelumnya, optimisme Bapak ini luar biasa. Mau efisiensi kah, mau tidak kah, tetap maju ya Pak ya. Dan Siap. tentunya itu juga tidak hanya sekedar maju karena nekat, tetapi punya tanggung jawab, punya kerinduan untuk memberikan pelayanan, tanda petik pelayanan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden ya, bahwa kepala daerah itu adalah pelayan masyarakat. Ya. Apa yang akan menjadi program prioritas Bapak sebagai tanggung jawab melalui visi misi yang dijanjikan kepada masyarakat? Mungkin dengan jangka waktu ya, pada umumnya yang menjadi tolak ukur masyarakat yaitu istilah 100 hari kerja, program kerja nih Pak, silakan. Ya, ya kita lihat dari sisi janji-janji ya. Janji. Kita tidak ngomong ya dengan bahasa diplomasi yang tinggi. Ini janji. Ya. Janji itu harus dipenuhi. Betul. Begitu. Bahkan janji itu adalah utang. Begitu. Yang pertama terkait pelayanan publik. Pelayanan publik itu kita sudah agendakan antara gubernur dan wakil gubernur. Kalau Pak Gubernurnya setiap hari. Setiap hari pelayanan itu dibuka untuk masyarakat. Setiap hari kerja. Nah, kalau untuk wakil setiap hari Jumat. Jadi kayak pembagian tugas ya Pak ya? Ya, setiap hari Jumat. Tapi wakil itu ada snack. Setiap hari Jumat, tapi ada snack. Begitu. Dari jam 9 sampai jam 7 malam. Gitu. Jadi itu. Jadi rehatnya jam 12 sampai jam 1. Lanjut lagi. Rehat lagi jam 3 sampai jam 4. Lanjut sampai jam 7. Gitu. Setiap hari Jumat. Tapi bergilir. Bergilir di 4 kabupaten. Nah, jadi direncanakan minggu depan mulai. Minggu depan mulai. Itu tanggal, kalau tidak salah tanggal 28. Hari Jumat minggu akan datang. Tanggal 28 itu sudah mulai di Mangga 2. Itu pelayanan. Di kediaman wakil sendiri. Begitu di kediaman saya. Sudah mulai dengan pelayanan. Tapi itu untuk Kabupaten Merauke. Begitu. Tanggal 28 itu kita sudah bergeser ke Bovendigul. Jadi pelayanan di sana. Dan itu tidak ada pelayanan administrasi pemerintahan, tidak ada. Ya. Itu khusus untuk melayani masyarakat. Gitu. Kita hanya mau dengar mereka. Mendengar saja. Ya, mereka sekaligus mau evaluasi kita, harapan-harapan mereka mau silakan disampaikan aja. Begitu. Gitu. Dan kita juga menampung. Dan pada hasil akhirnya kita harus eksekusi juga. Gitu. Dan dia bergulir. Sampai 4 kabupaten selesai, mulai kembali lagi, Merauke lagi. Terus begitu. Jadi ini program ini selama 5 tahun. Pelayanan publik ini selama 5 tahun. Dan hari Jumat itu para kepala dinas harus handphonenya on. Kalau tidak bahaya. Kalau tidak bahaya, gitu. Kita bilang bisa lepu ya Pak. Bercanda Pak. Harus on. Harus gitu. On ya. Demi koordinasi ya Pak. Ya. Baik. Karena kita juga kan manusia. Gitu. Paling tidak kita harus tanya lagi. Jangan sampai kita mendahului Bapak dalam dipa Bapak kan sekian. Jangan sampai kita melonjak terlalu tinggi gitu. Ya, gitu. Jadi diharapkan semua kepala dinas harus on. Dan para bupati juga harus monitor. Begitu. Monitor. Karena yang mau dilayani ini bukan masyarakat Provinsi Papua Selatan, tapi ini juga merupakan masyarakat kabupaten gitu. Betul. Jadi para bupati juga diharapkan harus monitor atau pantau gitu apa harapan masyarakat. Dan di dalam pelayanan itu kita harapkan supaya media juga bisa terlibat, ikut bersama kami, gitu. Kompas TV siapa? Nah itu amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi kita harapkan seperti itu. Itu pelayanan publik yang kita sudah janjikan ke mereka. Siap, pelayanan publik ya Pak ya. Ya kita akan buka pelayanan publik untuk masyarakat. Baik. Jadi memang itu kita mau mulai sudah. Sebelum 100 hari kita sudah mulai. Begitu. Jangan tunggu dulu 100 hari. Begitu. Ya, kita harus mulai. Lalu yang berikut terkait pendidikan. Iya. Pendidikan itu kita ini sudah berjuang maksimal untuk bagaimana pendidikan itu harus baik. Mengapa demikian harus baik? Karena kita harus sinergikan
program kita ini dengan pemerintah pusat. Ya. Kalau terkait efisiensi tadi, orang tidak potong dana pendidikan, nggak dipotong, nggak ada, free aja. Ya. Kalau mau bilang efisiensi, berarti dinas kebudayaan, Kementerian Kebudayaan nggak bisa dengan pendidikan. Betul. Malah dia pecah. Ya. Kalau dia pecah begitu kan konsekuensi dari efisiensi berarti ya betul. Tidak bisa kebayar nanti. Iya, karena pecah. Karena pecah. Bertambah. Ya. Bertambah. Berarti nggak bisa kebayar yang lain. Betul. Tapi kok kenapa ada efisiensi kok kementerian ini bisa pecah? Baik, betul. Berarti itu sangat luar biasa. Ya, ini hal yang sangat luar biasa yang terjadi. Jadi nggak ada potong-potongnya, nggak ada pangkas, itu nggak ada efisiensi di sana, atau nggak ada rasionalisasi di sana. Jadi pendidikan kita tetap upayakan untuk dana yang namanya dana untuk guru-guru yang namanya dana dan punya tunjangan itu ada tunjangan kemahalan. Ya. Karena mereka ini tugasnya di daerah-daerah yang paling mahal ini. Satuan-satuan barang yang paling mahal. Harga barang yang paling transportasi saja mahal. Betul, Pak. Jadi memang mereka itu ada tunjangan kemahalan. Itu. Nah sekarang bagaimana kita mau koneksikan ini dengan program ini dengan Perda. Baik. Ya. Perda sih juga kita akan buat dalam waktu dekat semua. Baik. Begitu. Menyesuaikan dengan UMR atau UMP. Ya itu disesuaikan. Dan kita akan buat Perda dalam waktu dekat. Untuk bagaimana tunjangan kemahalan harus dimasukkan. Begitu. Lalu tunjangan terisolir. Itu juga harus dimasukkan. Karena berada di daerah yang... Iya, daerah terisolir. Lalu ada juga tunjangan terluar. Terluar. Ya. Perbatasan. Ya, perbatasan itu kan bukan terluar, tapi dia terdepan. Garda terdepan. Iya, garda terdepan untuk NKRI. Teritorial perbatasan. Ya, jadi dia dikatakan ada tunjangan terdepan. Begitu. Jadi mereka yang tugasnya di tapal batas, di wilayah-wilayah perbatasan NKRI, PNG, ya jelas. Itu ada tunjangan terdepan untuk mereka. Dan itu kita sudah usulkan. Dalam draft sementara sudah siap untuk diperdakan. Target kapan sih Pak? Nah itu pasti pertanyaan orang-orang. Kapan sih Pak itu realisasinya? Realisasi sekarang kita menyesuaikan dengan agenda DPR. Baik. Ya, ada tahap-tahap yang harus diikuti dulu ya Pak ya. Tapi itu menjadi salah satu program bagian dari pendidikan ya Pak ya. Lalu pendidikan ini kita juga sinergikan untuk bagaimana pendidikan berpola asrama. Oke. Ya, pendidikan berpola asrama. Dan asrama ini kemungkinan tidak dibangun di setiap sekolah. Tapi asrama ini dibangun di tempat-tempat tertentu. Yang notabene kita yakin bahwa tenaga yang nanti membimbing, mendampingi, dan tenaga asuh itu benar-benar tenaga yang sudah profesional gitu. Kita tidak bisa bangun asrama di mana-mana. Karena sekarang tenaga untuk membimbing, mendampingi, dan tenaga-tenaga profesional kan kita tidak ada, sangat minim di sini. Dan itu pun kita akan bekerja sama dengan pihak gereja. Kalau YPPK ya kita serahkan ke gereja, Yayasan Katolik. Kalau yang YPK-nya sudah kita serahkan ke Yayasan Kristen. Kalau yang sekolah asrama mau didirikan di sekolah Yapis atau Muhammadiyah ya sudah kita serahkan kepada imam-imam untuk arahkan itu, gitu. Jadi dibagi aja, gitu. Karena kalau pendidikan akhlak itu mereka itu lebih tahu, betul. Para ustadz mereka lebih tahu, mereka lebih paham, gitu. Dan yang ke depan juga kita berusaha untuk keluarkan perda untuk miras ini harus dihentikan. Ya, miras. Dan kita bangun rumah singgah. Nah, rumah singgah. Rumah singgah itu untuk orang-orang yang memang sudah terlanjur masuk ke dunia-dunia miras, aibon, apalagi usia dini. Dibina ya Pak? Ya, memang mereka ditampung di situ. Begitu. Dan kita akan bawa ke situ supaya mereka tidak kembali ke orang tua, tapi langsung ditampung di situ. Dan orang-orang yang punya spesifikasi, orang-orang yang masuk ke situ untuk mengasuh mereka itu sudah orang-orang terlatih gitu, yang bisa mengembalikan mindset mereka lagi. Bagaimana mereka punya akal ini sebenarnya sudah tercoreng, begitu. Dan kita berusaha seperti itu. Nah juga sarana prasarana, guru-guru, rumah-rumah guru itu juga sama sekali tidak diperhatikan. Nah, rumah guru. Dan kalau rumah-rumah guru sudah dibangun ya kepala sekolah jelas kita akan arahkan untuk kepala sekolah wajib tinggalnya di sekolah. Tinggalnya di mana tempat tugas dia.
Tapi Ya, pengawasan juga lebih mudah dengan anak didik Iya, ya. hanya kita minta supaya bupati bisa bekerja sama dengan kita. Sehingga kita punya laporan terkait dengan guru yang tidak disiplin. Ya memang bupati harus tegas ambil sikap. Karena sekarang itu dari ada PP 107, itu PP itu yang membatasi kita, provinsi. Provinsi tidak punya kewenangan untuk bisa masuk ke dunia pendidikan SD, SMP sampai pada SMA. Iya. Jadi macamnya pemerintah pusat ini mereka memaksakan untuk kabupaten harus urus itu semua, padahal mereka tidak mampu kan gitu. Dari sisi anggaran kan tidak bisa begitu. Jadi sebenarnya harus bagi. Kalau boleh provinsinya berapa? Mungkin provinsi TK PAUD dan SMA. SD, SMP udah kabupaten gitu. Sebenarnya lebih bijak seperti itu. Tapi ini kan tidak, dalam PP 107 itu kan dibatasi. Begitu. Tapi kita juga tetap akan membantu. Baik. Kita juga akan tetap masukkan dalam program-program untuk bagaimana membantu guru-guru dan juga membangun sarana prasarana untuk guru-guru sehingga mereka tetap tinggal betah di tempat mana ditugaskan. Dan terkait dana BOS juga kalau boleh itu tidak boleh kepala sekolah kelola. Dana BOS itu diserahkan saja kepada yayasan atau pihak ketiga. Karena kepala sekolah banyak meninggalkan tempat tugas di kampung-kampung itu karena alasan urus dana BOS, urus administrasi dana BOS, begitu. Ya dana BOS gak usah, dia sibuk mengajar aja kok. Ngapain suruh dia urus proyek itu dana BOS segala macam, gak usah. Gitu. Tugasnya mengajar. Mengajar aja gitu, dan dia bisa mengatur guru-guru, bukan dia mengatur uang dana BOS sana, gak usah. Ngapain disuruh, lebih baik kalau mau urus dana BOS ya udah, Anda jadi bendahara aja. Ya kan gitu. Terima kasih. Luar biasa. Saya lihat bagaimana Bapak sangat memprioritaskan yang namanya pendidikan ya. Mungkin saya baru ingat Bapak ternyata basicnya juga tenaga didik ya Pak ya. Jadi memang sangat tahu bagaimana pengaruhnya membangun kecerdasan dari tingkat desa sampai ke kita yang ada di ibu kota provinsi. Bapak mungkin sebelum kita mengakhiri program ini, tentu saja dengan adanya Bapak di program Sapa Merauke ini bisa menyapa seluruh lapisan masyarakat Papua Selatan, meyakinkan bahwa di era kepemimpinan gubernur definitif kita yang pertama, yaitu Bapak Gubernur Apollo Savanpo dan juga Bapak Paskalis Imadawa ini bisa memberikan pelayanan terbaik, pembangunan yang terbaik di awal lahirnya kepemerintahan dan juga provinsi kita tercinta Papua Selatan. Silakan Bapak. Iya. Ya, pertama untuk membangun provinsi yang sebesar ini dan bagaimana mau menyentuh masyarakat banyak ini, kami dua tidak mampu. Kami sebagai manusia biasa tidak bisa menjangkau semua. Gitu. Maka oleh sebab itu kami buka diri untuk semua kita, semua stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonom, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menyentuh masyarakat ini hanya dengan cara bersatu. Mari kita bergandengan tangan, kita bersinergi untuk bagaimana kita bisa menyentuh ini. Dan pembangunan akan berjalan dengan baik, bahkan dengan sangat pesat apabila kita semua bergandengan tangan, kita semua bersinergi untuk bagaimana memajukan ini, daerah kita ini, untuk memajukan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Hanya satu saja, kita bergandengan tangan, harus bersatu. Tidak bisa bilang itu si A jalan sendiri, si B jalan sendiri. Enggak. Begitu. Bahkan kita juga sekarang, saya pribadi, saya punya rencana, saya menyambangi semua tokoh-tokoh. Semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Saya akan datangi mereka. Begitu. Minta untuk bagaimana kita sama-sama. Sama-sama. Kita membangun. Mari kita jalan sama-sama. Kita juga manusia punya kekurangan. Begitu. Mari kita saling melengkapi, saling mengisi, supaya bagaimana kita bisa mengangkat orang-orang kecil yang tidak pernah disentuh, mereka bisa disentuh. Dan orang-orang kecil yang selama ini mereka rasa kecil, mereka juga rasa macam, bukan kecil, mereka juga rasa besar. Begitu. Dan mereka yang lemah,
juga bisa mereka merasa bahwa mereka dikuatkan begitu. Jadi kita harus menyentuh mereka untuk mereka menjadi kuat. Bagi mereka yang lemah, menyentuh juga mereka yang kecil untuk bagaimana mereka juga merasa bahwa mereka padahal mereka itu yang paling besar gitu. Lalu kita juga harus keluar dari dalam rumah, keluar dari dalam kita punya halaman rumah, dari halaman kantor. Kita harus keluar itu pertama itu hanya satu, dengan rendah hati. Rendah hati dan kesederhanaan itu yang harus dibawa. Supaya benar-benar kita akan menyentuh orang yang kecil. Orang yang membutuhkan kita, pasti kita dapat dia, pasti kita sentuh dia. Tapi kalau kita keluar dengan garuda, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan ego, dengan pikiran bahwa saya ini bos, berarti kasihan tidak bisa menyentuh yang kecil. Begitu. Kita harus keluar dari dalam rumah, dari dalam kantor itu, dari dalam ruangan itu dengan sederhana, dengan rendah hati, dan kita harus merasa bahwa kita yang paling kecil dari mereka gitu. Kalau kita merasa kita besar, berarti kita tidak bisa menyentuh mereka, begitu. Mereka, apalagi orang-orang kecil yang ada di kampung-kampung, kita nggak bisa sentuh orang, gitu. Hanya yang dibutuhkan hanya itu saja. Ya, tidak ada lain, hanya kata kunci rendah hati. Rendah hati. Itu saja. Baik, rendah hati dan bisa menampung aspirasi ya, Bapak ya, dari berbagai tokoh ataupun juga masyarakat ya, demi pembangunan daerah kita tercinta Provinsi Papua Selatan. Betul. Bapak Wakil Gubernur, terima kasih untuk waktunya ya di program kita Sapa Merauke. Semoga ini bisa memberikan penyejuk untuk masyarakat di Papua Selatan yang ada di 4 kabupaten dan bisa mengenal secara dekat lagi sosok Wakil Gubernur kita, Bapak Paskalis Ima Dawa. Selamat melayani Bapak masyarakat bersama Pak Gubernur, Bapak Apollo. Semoga selalu diberikan kesehatan dan hikmat tentunya untuk pembangunan di daerah kita. Dan akhirnya, saudara, sampai di sini perbincangan kita di program Sapa Merauke, menatap masa depan Papua Selatan di bawah kepimpinan Bapak Apollo Savanpo dan juga Bapak Wakil Gubernur yang sudah ada bersama-sama dengan kami, yaitu Bapak Paskalis Ima Dawa. Kita percaya dengan kepimpinan pemerintah yang ada saat ini mampu membawa provinsi kita menjadi provinsi yang lebih baik lagi, tentunya dengan dukungan masyarakat dan stakeholder terkait. Maju terus buat provinsi Papua Selatan yang paling ujung timur Indonesia. Saya Franky Wael mewakili tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Kita akan menyapa Anda di edisi Sapa Merauke, edisi-edisi berikutnya. Tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.